Masalah jembatan Königsberg tadi dijawab oleh matematikawan Swiss yaitu Leonhard Euler, di mana jawabannya adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan masing-masing satu kali dan kembali ke tempat asal keberangkatan. Dengan ketentuan jika derajat setiap simpulnya tidak seluruhnya genap. Nanti akan kita bahas mengenai ini ya setelah ilmunya tersampaikan. Yang penting adalah dicatat dulu bahwa di sini ada istilah derajat, di mana derajat itu adalah banyaknya garis yang bersisian dengan titik. Jadi kalau kita kembali lagi ke masalah Königsberg, jembatan Königsberg ini, misalnya untuk titik D, derajat pada titik D itu berapa? Yaitu 3, karena banyaknya garis yang menempel pada titik D, alias kalau secara matematika disebutnya bersisian. Bersisian terhadap titik D itu ada 3. Sedangkan untuk yang C juga sama 3, yang B juga derajat B, titik B itu ada 3, simpul ya, simpul B. Sedangkan untuk simpul A, derajatnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi istilah derajat itu adalah banyaknya garis yang bersisian terhadap simpul tersebut. Secara matematika, definisi graf adalah seperti ini, di mana graf itu adalah pasangan himpunan. Pasangan himpunan antara vertex, yaitu V ini adalah vertex alias simpul, dan E atau H di sini adalah himpunan sisi. Jadi graf itu terdiri dari simpul-simpul dan sisi-sisi yang dimana sisinya ini menghubungkan sepasang simpul. Jadi tidak mungkin sisi itu hanya berawal dari satu simpul tapi tidak berujung pada simpul. Dia tidak menghubungkan ke simpul yang lain, misalnya tidak mungkin ya. Tapi dengan catatan bahwa graf bisa saja tidak punya satu sisi satupun, dia hanya memiliki simpulnya, minimal satu jelas. Nah, maka ada istilah graf trivial, yaitu graf dia hanya memiliki satu simpul tanpa ada satu sisi satupun. Tanpa ada sisi satupun. Ya, jadi hanya titik satu tek gitu doang. Itu juga bisa disebut dengan graf dengan istilah graf trivial. Ini adalah ciri dari simpul, di mana simpul dalam penulisannya bisa menggunakan huruf, bilangan asli, atau bisa gabungan keduanya. Kalau gabungan keduanya seperti ini ya, huruf V1, V2, dan seterusnya. Dia disajikan dalam bentuk himpunan V. Sedangkan kalau sisi yang menghubungkan simpul U dan V bisa dinyatakan dalam bentuk pasangan. U, V berarti ada sisi U, V. Misalnya E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dan V, maka kita tulisnya E sama dengan U, V, di mana E ini adalah sebagai sisi. Ini adalah contoh gambar dari 3 buah graf, G1, G2, dan G3. Jadi kalau G1 ini digambarkan simpul-simpulnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada sisinya, tapi sisinya kalau yang ini tidak diberi nama. Tapi kalau kita tuliskan ini ya, bahwa V-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan sisinya kita lihat yang ada garis yang menghubungkan mana saja, yaitu 1 dengan 2, maka di sini ditulis 1,2, 1 dengan 3, tulis 1,3, 2 dengan 3, tulis 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4, tulis di sini sebagai sisi. Maka graf G1 ini disebut graf sederhana.